Halo, selamat datang kembali di podcast Pilu, Pintu Masa Lalu bareng aku Dina. Hari ini saya udah berada di desa Pemuteran, tepatnya di Kecamatan Grogak, Provinsi Bali. Nah, sekarang saya mau kupas terkait dengan tradisi unik yang ada di desa Pemuteran, yaitu tradisi Gebuk Ende. Nah, hari ini saya tidak sendirian, tapi saya bareng dengan narasumber yang sangat luar biasa, di mana beliau ini mengetahui mengenai tradisi Gebuk Ende. Ya, Pak Nyoman, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum Tiang tanya-tanya lebih lanjut, mungkin Bapak bisa sapa penonton dulu, perkenalan nama nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Nama saya Inyoman Sukunate, yaitu selaku penglingsir di seni Gebuk Ende. Sebelum lanjut, selamat sore kami ucapkan dan selamat datang di Desa Pemuteran. Oke, terima kasih Bapak. Saya mau tanya-tanya nih soal tradisi Gebuk Ende. Nah, sebenarnya sejarah tradisi Gebuk Ende ini diawali dengan apa sih Pak? Kenapa bisa ada tradisi Gebuk Ende di Desa Pemuteran? Kalau sejarah seni Gebuk Ende Desa Pemuteran, awalnya seni Gebuk Ende berasal dari Desa Seraya, yaitu dari Kabupaten Karangasem. Tepatnya yaitu di Seraya Tengah itu. Kalau asal usulnya dulu kan. Kalau sekarang sebelum dimekarkan Desa Seraya sekarang sudah dibagi 3 Desa Seraya. Ada Seraya Barat, ada Seraya Tengah, ada Seraya Timur. Yang jelas awalnya sejarah Gebuk ini berasal dari Desa Seraya, Kabupaten Karangasem. Kalau di Pemuteran, ini merupakan warisan dari leluhur yang kebetulan orang-orang tua dulu, yaitu pindahnya dari Karangasem ke Desa Pemuteran, Kabupaten Buleleng, khususnya di Kecamatan Grogak, Provinsi Bali. Enggak Pak, terkait dengan makna filosofi atau tujuan dari Gebuk Ende ini kenapa ya Pak? Kalau filosofis dari seni Gebuk Ende, hanya saja saya sebagai generasi penerusnya itu melanjutkan dari tujuan kegiatan leluhur, yaitu tujuannya seni Gebuk Ende adalah awalnya itu biasanya untuk mohon turun hujan, gitu ya. Itu intinya sekali, mohon turun hujan, gitu. Yaitu diadakan biasanya setiap tahun sekali pada saat musim hujan turun. Berarti tujuannya Nike untuk memohon agar diturunkan hujan nih ke Pak nggih. Terus berarti pelaksanaannya ini kan 1 tahun sekali. Apa diperingati nggak harinya kayak sasih kesange misalnya kayak gitu? Enggak sih, enggak ada hari-hari tertentu yang harus ada hari jadi itu untuk diperingati. Nah, ada biasanya yang sebagai dasar adalah turunnya hujan atau musim tanam jagung kalau dulu umumnya. Itu dah biasanya mulai musim tanam jagung biasanya bulan November itu setiap tahunnya. Berarti di bulan November Pak nggih. Apakah pernah Pak kan acaranya Nike atau ritualnya Nike untuk untuk memohon agar turun hujan. Terus apakah pernah setelah dilaksanakan kegiatannya Nike Kak nggak turun hujan gitu? Nah, mungkin karena situasi dulu, karena situasi alamnya lain, itu kalau dulu pada saat musim hujan, musim tanam jagung, kebetulan tidak ada hujan, adalah gagasan orang-orang tua, yaitu mengadakan Gebuk Ende, yang tujuannya untuk ya nunas turunnya hujan. Ya, itu lebih sering lah turunnya hujan kalau diadakan Gebuk Ende, apalagi pas namanya Gebuk Ende itu kan saling kena mengena gitu ya. Apalagi yang kena biasanya di kepala, biasanya
kadang-kadang bercucuran darah. Biasanya itu sebagai apa itu namanya, pertanda biasanya itu kalau udah sampai darah keluar dari kepala karena kena gebukan rotan, itu biasanya turun hujan lah gitu. Oh, Lebih sering gitu. oh. Ya. Berarti bisa dilihat kalau kayak gitu berarti bakal ada tanda-tanda turun hujan Pak nggih. Terus sarana dan prasarananya untuk gebuk ende niku apa saja Pak? Kalau sarana prasarana gebuk ende, yaitu paling pertama itu kan ada rotan, ya, ada ende itu perisainya itu untuk klitnya itu adalah untuk saling gebuk dengan lawan, gitu. Biasanya mengena itu pasti ada yang kena, ada yang tidak, itu pasti itu. Eh, Perisainya biasanya dari kulit sapi, biasanya yang udah kering itu biasanya dibuatkan lah, ya ukurannya dia bundar ya, dia ukurannya itu. Berarti dibuat langsung oleh masyarakat di sini. Ya, dibuat langsung oleh masyarakat. Oke. Terus tempat pementasannya nih di mana Pak biasanya? Kalau dulu ya, pada waktu yang masih kecil atau masih muda, pada umumnya kalau mengadakan gebung ende di perempatan jalan biasanya, perempatan jalan besar biasanya itu biasanya adalah khusus, tapi di bawah pohon besar juga ada perempatan jalan, biasanya di sana lah diadakan gebung ende di sana. Yaitu sudah tentunya juga ada ritualnya juga atas petunjuk orang-orang tua juga. Nah, untuk ritualnya nih apa saja Pak? Biasanya daksina itu kalau upacaranya itu, ya itu di bawahnya itu nasi warna, setiap bucu di tengah itu biasanya ada nasi warna. Oh, berarti sebelum diadakan acara gebuk ende nih masyarakat bersembahyang dulu atau bagaimana Pak? Biasanya piuning aja di tempat gebungnya ya. Oke. Terus pesertanya, saya mau nanya peserta yang gebuk ende nih apa boleh pendatang atau mungkin harus khusus warga di sini saja Pak? Enggak, pendatang biasanya sama ya, sifatnya umum itu. Oh, Biasanya bebas ya, dari desa tetangga. Kadang-kadang orang muslim bisa juga. Oh gitu. Ya. Terus lebih ke yang laki-laki atau ada nggak gini perempuannya? Ya, pada umumnya laki-laki. Ya memang sih ada beberapa bisa orang-orang perempuan. Pernah nggak ada Pak? Pernah. Pernah. Ya. Oh, unik berarti ya. Terus ini kan dibuka untuk umum. Terus ada nggak respon masyarakat, kan ada yang sampai bercucuran darah gitu, ada nggak respon dari masyarakat kalau ini tuh berbahaya gitu, beresiko? Dari masyarakat kalau memang itu sampai ada bercucuran darah kena kepala, itu pasti dia juga berpikir juga ada risikonya, tapi karena ini sudah ada sifatnya kemauan sendiri, itu karena dia memang ingin melestarikan juga gebu ende, dia bisa menerimanya, masyarakat itu. Terus untuk kalau ada nih tradisi mekare-kare di desa Tenganan, itu kan dibuatkan obat khusus. Kalau di sini ada nggak yang kayak gitu juga Pak? Masih ada, kemarin aja disiapkan juga obat khusus ya, yaitu bahannya dari kalau di bahasa Bali kan base itu, dengan gula pasir, ya, daun sirihnya itu, ya. Daun sirih dengan gula pasir. Itu pakai obat nih. Ya, pakai obat. Ya. Oke, terus sekarang zamannya kan udah modern Pak nggih. Apa respon anak-anak muda tuh minat nggak sama tradisinya ini? Mau nggak dia melestarikan, dan ada nggak yang saya pengen ikut gitu, ada nggak yang kayak gitu, atau mungkin ya anak muda kurang gitu, kayak sampai bercucuran darah nggak mau gitu,
Ada nggak yang kayak gitu? Tapi sampai sekarang itu anak-anak muda, anak-anak yang mulai umur ya 12-an tahun itu masih banyak yang penggemarnya itu minat untuk main gebuk gende itu. Kemarin aja di festival itu rame. Rame Nggih, ya? nggih. Yang gininya, yang pesertanya ada nggak? Yang mentasinnya itu ada anak mudanya? Kemarin ada, ya banyak ya anak mudanya. Untuk satu kali pementasan itu berapa orang, Pak? Tergantung situasi. Bisa istilahnya 3 pasang. Untuk waktu sekali pentasnya setiap kali itu 1 pasang, 1 style itu ya. Perpasangan dia, setelah itu baru diganti yang lain itu. Tidak bisa sekali misalnya 2 pasang tuh, nggak bisa. Berarti satu-satu. Satu pasang lah dia. Berarti sistemnya itu gimana, Pak? Yang ada yang menang atau enggak nih, Kak? Atau gimana? Ya ada aturannya. Oh, ada Ya. aturan. Yang juga ada aturan yang tidak boleh dicari, itu ada juga aturannya. Kalau sudah kena kepala di atas leher ke atas, berarti wasit itu udah melerai, itu udah dipisahkan sama wasit. Kalau kena dada, biasanya dada ini biasanya ya ujung rotal ngenain dada, biasanya dipisahkan juga karena mungkin itu dianggap udah berbahaya. Ya. Oke, untuk wasitnya itu siapa, Pak? Kalau wasitnya nih kalau umumnya kalau di gebuk ini disebut saya. Oh, saya. Ya, saya itu namanya. Dia yang mengetahui permainan di tengah, kapan dia harus diberhentikan. Biasanya 3 kali permainan dalam satu setnya, satu pasangnya itu 3 kali, dan dia paling enggak ya kalau kemarin dia ya sampai 3-5 menit itu. 5 menit Ya. satu gini, Ya, satu pasang, ya. 5 menit. Ya, Oh. ya. Oke. Kadang-kadang 10 menit sampai itu ya. Oh. Tergantung lukanya nggih. Ya, mainannya juga. Nggih, Pak. Nggih, terima kasih atas informasinya, Pak nggih. Untuk closing statement atau penutupnya boleh deh ke Bapak. Gini, apa namanya? Kasih pesan untuk anak-anak muda yang nanti sebagai penerus tradisinya Nike, biar gimana caranya untuk melestarikan tradisi, tetap melestarikan tradisi. Silakan, Pak. Saya tetap memberikan arahan kepada anak-anak muda sebagai generasi penerus, gimana seni gebuk geni ini bisa berkelanjutan sesuai dengan harapan leluhur kita yang terdahulu. Mudah-mudahan sampai kapanpun bisa berkesinambungan gebuk geni ini, biar lestari, ajeg ya. Itu yang harapan tiang sebagai penglingsir di gebuk geni. Ya, kurang lebihnya mohon maaf Niki. Semua Niki, terima kasih banyak Niki. Tiang yang terima kasih banyak, Pak. Untuk closing statement, karena udah closing statement kita tutup nih, Pak. Untuk para Mas Santi. Om Santi, Om Santi. Santi, Om. Om.